Oke, jadi untuk nomor 16 sampai dengan nomor 40, ini adalah review materi written expression dari skill 11 sampai dengan skill 25. 16 sampai 40 itu jumlah soalnya ada 25. Kalau ingin mendapatkan skor 500 ya, kalau bisa 25 soal ini betulnya di atas 15, karena nanti digabung dengan soal struktur. Kalau struktur misalkan betul 10, ini betul 15, itu baru dapat 25. Sedangkan target untuk dapat skor 500 ya minimalnya itu 25, tapi kalau bisa itu adalah mendekati 30. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal written expression kemarin? Jadi pertama caranya adalah fokus ke bagian yang bergaris bawah. Kalau mau cepat, yang bergaris bawah itu memiliki hubungan dengan kata sebelumnya atau setelahnya. Dan kalau kita sudah mengidentifikasi kata yang bergaris bawah, maka perhatikan fungsinya di dalam kalimat tersebut. Sebagai apa? SPOK-nya. Sebagai contoh yang nomor 16, kita cari yang paling mudah dulu. Misalkan nomor 16 itu yang D, delta. Nah, tadi kan yang bergaris bawah punya hubungan dengan sebelumnya. Sebelumnya ada angka 2. Ini materinya tentang penanda benda. Kemarin ada penanda jumlah tunggal dan jumlah banyak. Jadi 2, benda setelahnya jamak. Di sini sudah ada S-nya, berarti sudah tepat. Nah, kita cari yang mudah lagi. Misalkan kita cari kata kerjanya dari depan. Kata kerjanya di sini got, dan sebelumnya itu adalah good, modal. Kemarin skill berapa? 18 itu adalah penggunaan modal auxiliary, syaratnya harus bertemu dengan verb nomor 1 murni, sedangkan got itu kan verb nomor 2. Jadi yang tidak tepat adalah D, harusnya dirubah menjadi verb 1, could, get. Kalau kita belum bisa secara langsung seperti itu, ya kita analisa per grup katanya yang menjadi subjek mana. Misalkan coach travelers, itu subjeknya. Nah, karena ada 2 kata, subjeknya yang terakhir yaitu travelers. Apakah dia orang? Sudah betul. Kalau kata berakhiran ER biasanya orang. Player. Jadi kata kerja itu biasanya bisa menjadi apa namanya? Kata kerja bisa menjadi kata benda itu biasanya dengan menambahkan er seperti play jadi player. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dulu yang nomor 16 dari Miss Astri mungkin. Betul Miss, nomor 16. Betul, nomor 16. Cara analisanya kemarin gimana? Langsung yang bergaris bawah atau dibikin per grup gitu? Kalau saya diamati satu per satu, Mister. Kalau menurut saya ini udah benar, saya coret, berarti bukan ini jawabannya, gitu sih, sampai nanti nemu, oh, kalau langsung nemu yang salah biasanya langsung saya pilih, tapi kalau bingung, saya cari yang benar-benar dulu. Nanti yang kecuali itu, berarti itu jawabannya. Jadi intinya apa namanya? Eliminasi. Eliminasi gitu ya. Yang ada masalah. Jadi kalau misalkan belum bisa secara langsung ya kita bisa seperti itu, cari yang mudah-mudah dulu. Terus selanjutnya yang nomor 17 di sini ada, kita mau cari apa dulu nih? Misalkan cari subjek atau verbnya dulu. Misalkan yang mudah dulu kan itu di bagian verb. Verbnya itu di situ adalah are, karena kata kerja yang menggunakan to be. Kemarin kalau to be itu kan selalu berkaitan dengan subjek. Maka kita cek subjeknya di paling depan. Itu ada kata sum of. Kemarin sum of itu di skill 12 itu adalah expression of quantity. Maka cara untuk menentukan subjeknya adalah kata setelah of-nya, bukan sum-nya, tapi setelah of-nya itu. Cukup satu kata benda setelahnya aja, bukan setelahnya lagi.
Jadi hanya pada distrik itu sebagai subjek. Nah, distrik itu kan jumlahnya 1, maka to be yang digunakan harusnya menggunakan is, bukan menggunakan are. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang B ini salah, harusnya is. Karena kata kerjanya are itu biasanya diikuti dengan kata keterangan, di itu ada preposisi on. Setelah on itu kan diikuti benda, bendanya kok banyak seperti itu. Bendanya itu paling terakhir, yaitu ground. Sebelumnya itu hanya kata sifatnya seperti low lying. Yang kedua adalah marshy. Jadi kata berakhiran Y biasanya kata sifat. Kata district seperti itu juga kata sifat. Oke, selanjutnya yang nomor 18, cara yang mudah dulu, misalkan delta, kita lihat kata sebelumnya ada kata on itu preposisi maka diikuti benda, agriculture. Nah, kalau kita misalkan nggak tahu artinya ya kita betulkan dulu daripada disalahkan. Dan biasanya setelah preposisi ya memang seringnya sudah betul diikuti benda. Terus selanjutnya kita cari kata kerjanya yaitu is, ada kata setelahnya ed. Kemarin di skill di skill 17 itu kalau ada to be kan diikutinya bisa verb ing, bisa juga verb 3. Karena di sini ed ya sudah jelas ini verb 3, maka kata kerjanya nggak ada masalah. Nah, setelah kata kerja, karena ini pasif, biasanya kan diikutinya biasanya diikuti kata keterangan. Keterangan biasanya diikuti dengan LJ. Main itu kan kata sifat. Di materi terakhir di skill 24 kita membahas tentang kata sifat. Kata sifat itu selalu bersama dengan benda. Maka setelah main harusnya ada bendanya. Jadi nggak bisa sebuah kata sifat kok nggak ada yang dijelaskan. Kata sifat hanya bisa menjelaskan kata benda. Padahal sebelumnya itu adalah kata kerja. Maka kita harus mengetahui kata apa yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kata kerja, yaitu kata keterangan. Main harusnya dirubah jadi mighty. Ingat-ingat aja kalau ada kalimat pasif terus diikuti kata sifatnya harus dirubah jadi kata keterangan. Ini Georgia kalau ada nama dikasih astroskop seperti ini, S ini jadi kata sifat, jelasin ekonomi. Kayak Buddhist book, bukunya Budi. Terus yang nomor 19, di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama dari the Paul sampai koma, kita cari kata kerjanya yaitu with, sebelumnya ada kata to be. To be itu ya diikutinya verb ing, verb 3, karena di sini maknanya pasif, maka diikutinya verb 3, jadi nggak ada masalah. Terus selanjutnya di sini ada n itu sebelumnya ada komanya. Kemarin materinya adalah koordinat konektor. Kalau ada n sebelumnya dikasih koma yaitu penghubung kalimat, maka setelahnya n harusnya dibuat kalimat lagi. Nah, setelahnya ada kata it, s, ini kan kepemilikan. Biar menjadi sebuah kalimat maka dikasih koma, it's, harusnya seperti itu. Ini adalah objek. Nah, objeknya itu bendanya building, ini kata sifat, ini oldest hanya sebagai kata tunjuk aja paling tua. Terus yang nomor 20, berarti di sini yang salah adalah Bravo. Nomor 20 kita cari subjek dan verbnya, subjeknya conifers, kata kerjanya itu di tengah ini bir. Conifer, subjeknya ada S-nya, maka verb satunya nggak perlu ada S. Di tengah ini adalah kata keterangan, jadi such as itu preposisi, seperti in. Ini jadi keterangan sampai sini. Subjek, verb, nah ini objeknya it seed. Kalau ada pronoun di garis bawah, maka kita harus perhatikan. It's itu kan possessive. Possessive yang diikuti benda bisa, nggak diikuti benda juga bisa. Tapi kita juga harus perhatikan, it's ini kan kepemilikan, mengacu ke kata benda sebelumnya. Kata benda sebelumnya itu adalah conifers. Conifers jamak, tidak bisa diganti oleh tunggal. Harusnya ini kepemilikannya diganti jamak. Itu menjadi D. Terus selanjutnya adalah a dome. A dome is semi-spherical structure on top of building. Jadi subjeknya di sini adalah a dome, kata kerjanya is, setelah is ada penanda itu digunakan sebagai penanda benda karena ada dua kata, maka bendanya yang terakhir yaitu structures.
Itu kemarin materinya penanda benda tunggal, apakah benda strukturnya tunggal? Ternyata tidak. Jadi strukturnya ini tidak tepat, harusnya S-nya dibuang. Nah sebelumnya ini ada kal, kemarin kal itu kata sifat, maka A itu nggak ada masalah. On top ini cuma keterangan, building ini kata benda sebagai objeknya preposisi of. Terus yang nomor 22, yang jadi kata kerja suck up, ini verb 1 biasa. Kenapa? Karena subjeknya jamak. Terus di sini ada her, sebelumnya ada kata view, maka hour ini harusnya dikasih s, few hours. Karena view kan kemarin penanda benda jamak. Kalau yang kalimat kedua, di sini ada kata kerja store, sebelumnya ada modal, nggak ada masalah. There, ini mengacu ke siapa? Ini, succulents ini. There, kepemilikan jamak, sama ini jamak, jadi nggak ada masalah. Terus yang nomor 23, kata kerjanya enable, di sini ed verb nomor 2, nggak ada masalah, terus diikuti objek, diikuti keterangan, sampai sini. Nah, di sini ada kata but kemarin untuk menghubungkan kiri dan kanan. Jadi kalau ada and, but, or, sebelumnya nggak ada komanya, itu penghubung kata kiri dan kanan. Lalu yang harus diperhatikan adalah kiri dan kanan jenisnya harus sama. Tall itu kan kata sifat biasa, minus ini kata sifat paling. Jadi tidak setara. Harusnya tall but thin, harusnya seperti itu. EST-nya harusnya dibuang. Kalau walls itu gimana? Itu kan objeknya. Stone walls itu. Dia memiliki sifat thin sama tall, dihubungkan sama but. Terus yang nomor 24, kata kerjanya adalah weather forecasters, perkiraan cuaca. Karena subjeknya ada S-nya, maka verb satunya biasa, yaitu monitor. Setelah monitor, kata objeknya adalah pressures. Nah, di situ ada kata sifat barometrik, tidak ada masalah. Terus ada n itu penghubung. Karena nggak ada komanya, berarti penghubung kata. Setelah n, itu diikuti kata kerja record. Setelah record, diikuti D. D itu kan posisinya kemarin harus di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang itu namanya objek, harusnya D-nya dirubah jadi objek, yaitu jadi them. Terus selanjutnya yang nomor 25. Nomor 25 itu adalah cari yang gampang-gampang dulu, misalkan ini ada many languages, ada many, sudah oke. Kalimatnya dimulai dari the form, ada S-nya, verb-nya itu varies. Nah, ini ada S-nya kok, verb satunya dikasih S lagi, harusnya S-nya dibuang, jadi V-A-R-Y, vary. Ini keterangan sampai ke belakang. Dan sini objek, yang B yang salah. Terus 26, subjeknya adalah male keyword object. Kalau ada dua kalimat, dan kalimatnya itu yang kedua berada setelah subjek, maka kita hilangkan aja dulu. Kalimat keduanya nanti dianalisanya nanti. Nah, kita hilangkan aja ini dulu. Ini kan kalimat keduanya. Kita perhatikan subjek sama kata kerja utamanya, yaitu has provided. Sebelumnya ada kata has. Kemarin kalau ada have, has, dan had itu harus diikuti verb 3. Ini kan verb 1, jadi nggak tepat. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua di sini. Nah, kalau ada kalimat kedua setelah subjek ini namanya adjective clause, artinya yang. That ini kan bisa menjelaskan barang bisa, benda bisa, orang bisa. Terus selanjutnya di sini nomor 27 kata kerjanya are found. Found ini di garis bawah, maka dicek sebelumnya. Kalau ada to be diikuti verb 3 ya oke. Sebelumnya ada much diikuti dengan fossil. Much itu kan kemarin diikuti benda tunggal. Sedangkan fossil jamak, jadi nggak tepat. Harusnya much diganti dengan many. Ini kata keterangan, bendanya rock, ini ada strip seperti ini, sudah jelas ini kata sifat. Terus yang nomor 28 kalimatnya itu ada dua. Ini kalimat yang nomor 2, karena penghubung itu pasti adalah kalimat yang kedua. Kalimat pertama yang biasa, ya ini this mixture become costly. Kalimatnya di sini ada subject mixture, sebelumnya dikasih this, di sini untuk menunjukkan tunggal, jadi nggak ada masalah. Terus costly, sebelumnya ada kata become. Kemarin di skill 25 ada sebuah kata kerja yang harus diikuti kata sifat, yaitu namanya kata kerja linking verb. Tidak semua kata kerja termasuk linking verb itu harus hafalan. Become termasuk linking verb, maka seharusnya diikuti dengan kata sifat.
LJ itu keterangan, maka LJ-nya dihilangkan biar menjadi kata sifat. Harusnya cold. Setelahnya coldly ini cuma keterangan aja. Ini kan I did, ada is, verb 3 ini pasif, ada masalah. Terus yang nomor 29 itu kata keterangannya dari depan, during sampai dengan century. Kalau setelah preposisi diikuti benda, bendanya jamak nggak ada masalah. Kalimatnya dari koma, setelah Long Island ini kata kerja, ini cuma keterangan, terus ini ada objeknya region agricultural. Region bendanya, ini sifatnya. Nah, di sini ada kata n itu kemarin untuk menghubungkan hal-hal yang sama. Kita perhatikan sebelumnya pakai verb ing di sini harus building, harusnya diganti. Terus yang nomor 30 itu tadi materinya sama. Kalau ada dua kalimat, kalimat yang kedua setelah subjek itu kita inikan dulu, apa namanya? Jangan analisa dulu. Kita cari kalimat utamanya. Jadi subjeknya no one, kata kerja utamanya no. Kita perhatikan no one itu kan nggak ada S-nya. Ini tunggal, maka verb satunya seharusnya dikasih S, knows. Harusnya seperti itu. Kalimat kedua di sini. Who itu kan kemarin untuk menjelaskan orang, ini no one kan seseorang, jadi nggak ada masalah. Kalimat ketiga ini that, subjeknya Custer and his department, kata kerjanya verb kedua. Jadi udah. Terus yang selanjutnya adalah ini sama lagi nih. Kalimat keduanya setelah subjek, kita hilangkan dulu the vocals, kata kerjanya adalah were translated ed, sebelumnya ada to be, sudah nggak ada masalah, ini kalimat pasif, ini keterangan. In ya biasanya diganti kata tahun itu, jadi nggak ada masalah. Terus kalimat kedua ini, kalimat kedua penghubungnya which, ini subjeknya, kata kerjanya ada collecting, sebelumnya ada head. Head itu sama dengan have, maka harusnya diganti verb 3. Terus nomor 32, ini Pak dari depan sampai dengan moons, ini adalah keterangan, jadi nggak ada masalah. Several diikuti benda jamak, comets, dan lain sebagainya, karena subjeknya banyak, maka dihubungkan oleh n sampai dengan di sini ada kata have so far been discovered. Kita lihat sebelum discover ada been itu kan to be. Setelah to be harusnya diikuti verb ing atau verb 3, tapi di situ verb 1 harusnya dirubah menjadi verb 3. Kenapa nggak verb ing aja? Karena kan pelakunya bukan orang, jadi harus dimaknai pasif. So far itu apa? So far kan keterangan. Keterangan nggak ada masalah. Kalau ada kalimat menggunakan have diikuti verb 3, keterangannya biasanya memang diletakkan setelah have. Misalkan, I have already eaten. So far itu keterangan. Terus yang nomor 33, kata keterangannya dari depan, kalimatnya dari sini, many diikuti dengan benda jamak, yaitu families. Kata kerjanya verb kedua, ini objeknya. Report his favorite summer. His itu kan kepemilikan yang harus diikuti benda, yaitu favorite summer resort. Jadi kalau materi posesifnya udah oke. Tapi kalau materi tentang pronoun reference mengacu ke benda sebelumnya, kita perhatikan kan subjeknya banyak. Di situ untuk menunjukkan subjek atau jumlah benda tunggal, harusnya his-nya diganti dengan their. Maka kalau ada pronoun di garis bawah, pertama lihat posisi. Yang kedua, ketika pronoun itu di kalimat yang kedua atau pronounnya setelahnya subjek atau objek, setelahnya kata kerja, maka biasanya itu menggantikan subjeknya. Jadi harus perhatikan. Terus yang nomor 3, kata kerjanya ada look, sebelumnya ada modal my, harusnya di sini verbnya verb 1. Jadi ini harusnya dihilangkan S-nya. Ini kalimat kedua, kalimat pasif nggak ada masalah, diikuti benda tunggal. Terus yang selanjutnya nomor 35, di sini ada the radioactive substance, ini subjeknya, karena ada kalimat kedua kita hilangkan dulu sampai dengan sini. Oke. Kalimat keduanya sampai sini. Kata kerja the radioactive substance adalah have. Setelah have itu ada penghubung berpasangan, neither kemarin pasangannya bukan or, tapi harusnya pasangannya nor. Jadi ini incorrect. Yang dihubungkan sudah sama, ini very short kata sifat dan very long kata sifat juga. Dua kata sifat ini menjelaskan objeknya, yaitu life ini. Terus yang selanjutnya adalah 36. 36 kata kerjanya adalah ini, Fox.
Karena subjeknya tunggal, nggak ada S-nya, maka ini ada S-nya. Terus objeknya head dimiliki oleh its, untuk kepemilikan ini nggak ada masalah. Diikuti benda tunggal, one kok diikuti benda jamak. Jadi saya salah. Subjeknya film sound, kata kerjanya is record. Often ini cuma keterangan. Jadi hati-hati kalau ada kata kerja pasif di antara to be sama verb-nya itu biasanya dikasih keterangan. Biar kita nggak fokus ke sini. To be kan kalau diikuti kata kerja lagi harus ketemu verb 1 ing atau verb 3. Berhubung di sini ada by, biasanya ini verb 3 pasif. Which, ini jelasin sistemnya, jadi nggak ada masalah. Terus nomor 38, subjeknya describes, kata kerjanya used. Verb nomor 2, ini objeknya, ini keterangan. Nah, keterangannya itu kalau menggunakan to verb 1, ini kan to produce, to verb 1, maka boleh diikuti objek. Kalau objeknya jamak, kalau objeknya panjang seperti ini, bendanya itu setelah yang paling terakhir nih, manuskrip. Berarti sebelumnya apa? Penjelasan benda, yaitu kata sifat. Kalau ada ed sebelum benda, ini kata sifat. Sebelum kata sifat, penjelasnya kata sifat itu harus kata keterangan. Hai harusnya ditambahkan ly, jadi highly. Jadi seperti itu, ada benda di paling kanan, sebelumnya itu adalah kata sifat. Sebelum kata sifat, kalau ada kata lagi, ya penjelasnya, yaitu kata keterangan. Terus yang nomor 39, subjeknya the principle, di sini described, ini adalah kata sifat, karena nggak ada to be-nya, ini bukan verb kedua. Jadi kalau ada ed, bermakna pasif, dan tidak ada to be atau have, ini adalah kata sifat, participle materi. Nggak ada masalah, jelasin fisik ini. Lalu ketemu subjek, kita cari kata kerjanya di sini has. Subjeknya sudah ada S-nya kok. Di sini ada S lagi. Harusnya dijadikan have. Adjective ed, sebelumnya ada to be, nggak ada masalah. Terus yang terakhir adalah the Pioneer 10 and 11 spacecraft. Kalimatnya di sini menggunakan dua subjek. Oleh karena itu digunakan to be were. Tidak cocok. Setelah kata kerja di sini diikuti objek, the first vehicle, kendaraan dijelaskan oleh kata sifat first. Tidak ada masalah. Terus ini adalah keterangan, ini keterangan lagi. Sini ini juga keterangan lagi. Karena preposisi itu harus diikuti benda, bendanya adalah solar system. Tapi solar system ada yang punya, yaitu ours. Kemarin ada materi posesif. Posesif ada dua, posesif adjektif harus diikuti benda. Contohnya my book, your book, our book. Ada satu lagi, possessive pronoun. Possessive pronoun itu tidak boleh diikuti benda. Ciri-ciri possessive pronoun itu ada S-nya seperti ini. Your jadi yours. Jadi nggak boleh ada bendanya. Kalau mau diikuti benda, maka ininya S-nya dibuang. Itu untuk pembahasan soal written expression yang pretest. Jadi untuk selanjutnya nanti kita kerjain untuk soal yang post-test. Kira-kira nanti ada perbedaan apa tidak antara soal yang pertama ke soal selanjutnya. Karena kan kita perlu target itu. Dari 40 soal, targetnya bisa mendekati 30. Oke, seperti itu untuk materi written expression pembahasannya. Terus untuk materi listening untuk pertemuan selanjutnya itu paling hari Senin. Jadi nanti saya kasih soal dulu, untuk soal selanjutnya itu post test. Jadi soalnya nanti sekitar ada 6 paket soal. Kalau 6 paket soal itu bagus terus, ya paham materi, paham soal karakternya. Nanti ganti lagi. Oke, dari Miss Astri, kira-kira berapa yang salah, Miss? Tadi untuk nomor 39 jawabannya B ya, Mister. Harusnya have ya. Harusnya have. Oh, berarti salahnya 5. 5 Ya, dari ngerjainnya berapa? 40 berapa sih? 25. 5. Ngerjainnya sambil kerja jadi nggak teliti. Berarti betul 20, Miss ya. Iya. Masih ingat nggak soal yang 1 sampai 15 kemarin yang ini? Ini Kan harus digabung ini
karena ini kan tes TOEFL tergabung dari structure dan written. Masih ada sih jawabannya, Mister. Ya, nanti bisa digabung kira-kira target pertama, soal pertama sih paket 1 sebisanya dulu. Tapi kalau bisa ya 20 lah. Nanti naik lagi di paket kedua sampai dapat di atas 25 atau minimal. Nanti kalau sudah konsisten betul salahnya naik dikit kurangnya nggak terlalu jauh ya berarti paham karakter soalnya. Oke. Terus Miss Arlita kira-kira 40 soal itu bagaimana? Salah 2, Mister. Paham untuk kesalahannya di bagian mana? Untuk yang tadi, yang salah di nomor 19 sama nomor 38. Ya yang lain juga kalau yang betul mungkin juga saya cuma ngarang sih. Nggak sengaja. Nggak sedikit kalau misalkan menganalisis kan masih terbata-bata ya. Nggak selancar sama Mr. Afif kayak gitu toh. Jangan dibandingkan Mr. ini sambil jam istirahat kerja kayak gitu juga sambil ya Allah ini susah amat. Nah intinya bisa jadi betulnya pun itu nggak sengaja, intinya kayak gitu. Ya. Tapi alhamdulillah lah bisa salah 2. Kalau sambil kerja, kalau nggak sambil kerja mungkin betul semua, Miss. Iya itu juga harus sudah mengungsi kalau kerja, posisinya harus singgah dulu. Kerja aja bisa salah 2, apalagi kalau nggak kerja. Oke, paling seperti itu. Kalau Mas Alfian kira-kira kemarin ikut ngerjain nggak Mas Alfian? Kalau enggak sih nggak apa-apa. Cuma lihat tipe soalnya, ada beberapa yang udah pernah belajar, ada beberapa juga yang masih asing gitu materinya. Ya nggak apa-apa Mas Alfian, karena ini untuk yang bagian grammar kan memang hanya ikut saja gitu, karena materi kita kan nanti dimulai dari yang listening. Untuk bagian grammar nanti yang terakhir. Oke, Kalau listening kan paling 1-2 kali. Reading ya sekali lah. Yang memakan waktu agak banyak kan di bagian grammar kan, karena harus belajar materi-materinya. Oke, paling seperti itu untuk pembahasannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti saya kirim untuk soal yang berikutnya. Sebenarnya di link itu juga sudah ada sih sebenarnya, tapi nanti tak kirim lagi. Mungkin seperti itu untuk kelas kita pada malam hari ini. Jadi kita ketemu lagi hari Senin. Jadi kita akan membahas untuk materi yang listening. Jadi kita masuk ke listening. Nanti kalau listening pembahasannya sudah, baru kita bahas soal yang kedua di bagian grammar yang post test itu. Baik, saya kira cukup untuk kelas kita pada malam hari ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya, dan sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama, berdoa mulai. Finish. Thank you very much. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister.